Shalom, baik kita akan masuk dalam pembelajaran lanjutan di mana kita akan belajar Alkitab dengan benar dan sederhana. Belajar Alkitab dengan benar dan sederhana menurut 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Sebelumnya kita minta bimbingan daripada Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami semua, supaya kami boleh mengerti kehendak kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat pada pelajaran yang lalu bahwa mengapa kita mesti belajar Alkitab, supaya kita berlayak, kita tidak bermalu, dan kita bisa memperkatakan firman Allah dengan benar. Nah, saat ini kita melihat bagaimana manfaat daripada firman Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya Alkitab itu bermanfaat dalam hidup kita? Nah, Alkitab ini seperti makanan jasmani. Jika saudara makan sehari 3 kali, maka Alkitab juga demikian, saudara. Saudara, tanpa saudara makan makanan rohani atau makan firman Allah, maka yang terjadi dalam kehidupan kita adalah mati secara rohani. Dan tidak akan pernah ada manfaat kepada saudara yang tidak pernah ada kerinduan untuk belajar Alkitab. Waduh, sayang sekali saudara, kalau kita tidak ada kerinduan, padahal Alkitab sungguh-sungguh bermanfaat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam Alkitab perjanjian lama itu ada 39 kitab. Dan perjanjian baru ada 27 kitab. Dan keseluruhan ada 66 kitab yang ditulis oleh 40 orang penulis dalam kurun waktu 1500 tahun lamanya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara melihat, bayangkan 40 orang penulis, namun mereka menulis Alkitab dengan sinkronisasi, saling berkaitan satu dengan yang lain. Bayangkan, luar biasa. Kenapa? Karena sumber yang satu. Sumbernya adalah Allah sendiri. Ada Allah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang memberikan, yang mengilhamkan kepada penulis. Karena tidak ada satu orang yang menulis di dalam Alkitab tanpa dorongan daripada Roh Kudus. Itu yang dikatakan Petrus. Dengan dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, belajar Alkitab itu bermanfaat. Kita akan melihat seperti tadi saya jelaskan, makanan itu bermanfaat. Namun saudara yang terkasih di dalam Tuhan, coba saudara bayangkan, katakanlah ayam lalapan atau apa saja yang makanan saudara yang saudara inginkan. Apa yang saudara inginkan, semua itu ada bumbu. Namun bayangkan kalau semua bumbu itu dimasukkan sekaligus. Misalnya, bermanfaat gula, bermanfaat. Garam, bermanfaat. Vitsin, bermanfaat. Katakanlah jeruk bermanfaat, bawang putih, bawang merah, dan semua, merica, dan semua ini bermanfaat. Bayangkan kalau semua itu dimasukkan dalam satu belanga dan dimasak dengan ikan. Itu mau jadi apa makanan? Bukan bermanfaat lagi, akan menjadi racun bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena kalau semua itu dimasukkan di dalam satu wadah, semua bumbu-bumbu yang enak ini dimasukkan dalam satu wadah, saudara akan melihat bahwa makanan tersebut tidak bermanfaat. Nah, contoh, saudara, saya makan makanan jasmani, misalnya, bermanfaat bagi saya.
gula bermanfaat. Tetapi kalau saya makan berlebihan, maka itu tidak lagi bermanfaat bagi saya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, begitu juga kita dengan belajar Alkitab. Alkitab ini sungguh-sungguh bermanfaat. Nah, di dalam Alkitab, kalau kita lihat bahwa Alkitab ini sangat bermanfaat. Nah, kalau kita lihat salah satu contoh dalam Roma pasal 15, ayat 4 berkata begini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi segala yang ditulis dahulu menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa menjadi pelajaran? Karena di dalam Alkitab, kalau kita melihat tanpa mempelajari Alkitab dengan benar, maka Alkitab akan tidak bermanfaat bagi kita kalau kita tidak belajar dengan benar, saudara. Saya beri contoh, ada banyak hal yang pelajaran yang lalu saya sudah jelaskan. Meragukan tentang keilahian daripada Yesus Kristus, kealahan daripada Yesus Kristus. Meragukan dia sebagai Allah, dia sebagai juru selamat. Dia itu jalan. Itu karena apa? Karena mempelajari Alkitab tidak dengan benar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan baik, Alkitab berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah sungguh-sungguh bermanfaat. Jadi Alkitab ini sangat bermanfaat bagi saya. Sangat bermanfaat bagi saya. Dia tidak akan bermanfaat kalau kita salah menafsirkan Alkitab dengan benar. Karena dalam Alkitab, kita menafsirkan dia secara literal. Jadi kalau Alkitab itu menjelaskan harafiah, kita harus tafsirkan secara harafiah. Kalau dia menjelaskan secara alegoris, kita harus jelaskan secara alegoris. Nah, di dalam Alkitab, ada harafiahnya, ada alegorisnya. Nah, kalau kita tidak melihat secara harafiah, dan kita melihat hanya secara alegoris saja, maka itu juga tidak ada manfaatnya bagi kita. Saya beri contoh, saudara, dalam Alkitab, misalnya, kepada siapa firman Allah itu disampaikan? Kapan itu disampaikan? Apa perintah Allah kepada oknum atau tokoh tersebut? Apa perintahnya? Apa kegagalan yang mereka lakukan? Apa penghukuman? Dan bagaimana jalan keluar yang diberikan Allah kepada mereka? Karena Allah mengasihi manusia. Jadi kita harus sadar kalau surat ini, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, itu pembaca pertama adalah Timotius, bukan saya atau saudara. Sehingga kita tidak perlu menafsirkan menurut pikiran kita, tetapi menurut Alkitab itu sendiri. Alkitab itu sendiri yang menafsirkan Alkitab. Yang benar, Alkitab menafsirkan Alkitab. Bukan kita. Bukan kita yang melihat Alkitab baru kita tafsirkan. Oh, Yesus bukan Allah. Karena kita tafsirkan. Kita lihat dalam Alkitab. Alkitab ini adalah benar-benar firman Allah. Bukan menjadi atau berisi firman Allah. Benar-benar adalah firman Allah. Sehingga dia bermanfaat bagi saya. Nah, saudara, saya beri contoh 5 ayat. Mulai dari kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian, 1 ayat 28, 29, dia berkata bahwa kepada Adam diberikan perintah hanya makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Diberi perintah hanya memakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Artinya vegetarian. Jadi tidak makan binatang, tidak makan yang lain. Tetapi kepada Nuh, Allah memberikan perintah bahwa semua yang bergerak dan hidup boleh kamu makan. Ini kepada Nuh, saudara. Namun kepada Musa sudah ada haram, sudah ada halal. Coba perhatikan, kepada Musa sudah ada haram, sudah ada halal. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam perjanjian baru, dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri
dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal ini, kamu berbuat baik, sekian selamat. Nah, saudara, ini kepada rasul-rasul. Diberikan perintah oleh Yesus kepada rasul-rasul bahwa mereka menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan daging binatang yang mati dicekik, dari percabulan. Nah, kalau dalam Timotius, saudara, kepada Rasul Paulus dia bilang, apa yang diciptakan Allah, apa yang diciptakan Allah tidak boleh kita katakan haram. Karena di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, Alkitab berkata bahwa semua yang diciptakan Allah itu suatu pun tidak ada yang haram. Jadi dari 5 saja perintah ini 5 perintah ini kepada Adam diberikan perintah untuk makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kepada Nuh, semua yang bergerak dan hidup boleh kamu makan. Kepada Musa ada haram ada halal. Dan kepada 12 murid yang dipersembahkan berhala mati dicekik, yang dijual di pasar, mesti dalam pemeriksaan, baru boleh makan. Tetapi kepada Rasul Paulus, semua yang diciptakan Allah itu tidak ada yang haram. Nah saudara, dari kelima ini, seandainya semua perintah ini kita terima, bagaimana? Apakah bisa bermanfaat bagi saya? Semua perintah ini kita lakukan. Apakah itu akan bermanfaat bagi saya? Nah saudara, kita akan menjadi bingung. Kita akan menjadi bingung. Di sini bilang haram, di sini bilang halal, di sini bilang semua yang berkaitan boleh kamu makan. Di sini bilang yang dipersembahkan kepada berhala, makan vegetarian dan diciptakan oleh Allah tidak ada yang haram. Nah saudara bayangkan. Bayangkan kalau semua perintah ini kita lakukan. Ini yang akan menjadi bahaya bagi kita. Namun perhatikan. Oleh karena itu kita perlu belajar Alkitab. Karena Alkitab bermanfaat. Ada 66 kitab. 39 perjanjian lama. 27 perjanjian baru. Dan Alkitab ini sudah membagi dirinya sendiri tanpa kita bagi. Dia sudah membagi dirinya sendiri. Dalam perjanjian lama 39 dia sudah membagi dirinya sendiri. Karena yang membagi itu adalah Allah. Allah yang memberikan perintah kepada siapa itu ditujukan. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perhatikan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dia berkata. Firman Allah bermanfaat. Yang pertama mengajar, menyatakan kesalahan. Yang kedua, yang ketiga memperbaiki kelakuan, yang keempat mendidik orang dalam kebenaran, dan yang kelima diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita lihat. Yang pertama mengajar. Saudara, Alkitab berkata 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Nah, bagaimana saya bisa belajar? Atau bagaimana saya bisa mengajar tanpa belajar? Nah, saudara yang terkasih, manfaat dari Alkitab mengajar saudara dan saya. Dia mengajar saudara. Dia memberikan manfaat bagi kita. Supaya kita, Alkitab yang mengajar kepada kita. Perhatikan. Jangan sampai berpikir dan menafsirkan menurut kehendak kita sendiri. Tetapi biarlah Alkitab sendiri yang mengajar kita. Inilah yang namanya Alkitab menafsirkan Alkitab. Karena dia yang mengajar, dia juga, Alkitab juga yang menyatakan kesalahan saya. Saya tidak bisa menyatakan kesalahan orang lain. Kalau saya sendiri tidak tahu kesalahan saya dinyatakan oleh siapa? Oleh Alkitab. Tanpa Alkitab tidak mungkin saya dinyatakan kesalahan saya. Nah saudara, kembali pertama. Alkitab katakan Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Saya mampu seperti ini untuk mengajar. Karena saya belajar dari Alkitab dengan benar.
Dan inilah manfaat daripada Alkitab. Alkitab mengajar saya. Yang kedua, Alkitab menyatakan kesalahan saya. Alkitab firman Allah yang menyatakan kesalahan saya. Alkitab yang kasih lihat, ini kesalahan saya. Nah, contoh, Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Menunjukkan, menyatakan kesalahan siapa? Alkitab. Alkitab yang menyatakan bahwa saya adalah orang berdosa. Saya tidak bisa menebus dosa saya sendiri, kecuali Yesus sendiri. Kenapa? Karena Alkitab menyatakan bahwa saya bersalah. Dinyatakan kesalahan saya. Yang ketiga, Alkitab bilang, diperbaiki kelakuan saya. Nah, bagaimana saya mampu memperbaiki kelakuan saya? Bagaimana saya mampu berbuat baik? Kalau saya sendiri tidak belajar dari Alkitab. Dan kita tidak melihat bahwa manfaat Alkitab adalah memperbaiki kelakuan saya. Kalau Alkitab itu mengajar, Alkitab itu menyatakan kesalahan, berarti Alkitab juga yang memperbaiki kelakuan. Saya tidak bisa memperbaiki kelakuan saya tidak bisa berbuat baik tanpa Alkitab. Jadi kalau saya mengandalkan bahwa saya harus berbuat baik supaya saya selamat, itu keliru. Itu salah. Karena Alkitab sendiri yang berkata, manfaat dari Alkitab mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, setelah kita diperbaiki kelakuan kita, kita dididik di dalam kebenaran oleh Alkitab itu sendiri. Saya mengerti kebenaran karena Alkitab. Saya tahu jalan kebenaran dan hidup karena Alkitab. Saudara dan saya tidak akan pernah mengerti jalan kebenaran dan hidup kalau tidak Alkitab yang menyatakan. Yesus satu-satunya jalan. Yesus satu-satunya keselamatan. Dan Yesus satu-satunya, dia itu kebenaran. Tanpa dia, saudara saya dan saudara tidak akan memperoleh kebenaran. Yesus adalah jalan kebenaran. Yesus itu Tuhan. Harus taruh di dalam hati dan pikiran kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamatku. Dan Yesus itu adalah jalan, kebenaran. Saya tidak akan pernah mengerti tentang kebenaran tanpa Yesus. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Dan Yesus juga satu-satunya kehidupan yang kekal. Saudara hidup di dunia ini karena Yesus. Dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari dia. Tanpa dia, saudara dan saya tidak mungkin ada. Nah, inilah kita dididik dalam kebenaran. Saya tidak akan pernah mengerti kebenaran tanpa saya lihat manfaat atau belajar dari manfaat firman Allah. Karena firman Allah bermanfaat mengajar, firman juga yang bermanfaat menyatakan kesalahan, firman juga yang memperbaiki kelakuan, dan firman juga yang mendidik dalam kebenaran. Dan yang terakhir, yang kelima, Alkitab bilang, karena kita diajar, dinyatakan kesalahan, diperbaiki kelakuan, dan dididik dalam kebenaran, maka kita diperlengkapi. Alkitab katakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk suatu pekerjaan baik. Saya mampu berbuat baik karena saya diperlengkapi oleh Allah. Bukan saya memperlengkapi diri saya, tetapi Alkitab yang memperlengkapi saya. Allah sendiri melalui firman Allah. Dan firman Allah yang memperlengkapi kita. Oleh karena itu saudara, taruh dalam pikiran kita, taruh dalam hati kita, Alkitab sungguh-sungguh bermanfaat. Bukan saudara, bukan saya. Tetapi Alkitab bermanfaat mengajar saudara, menyatakan kesalahan. Saudara sendiri penuh dengan salah dosa, itu karena Alkitab menyatakan. Memperbaiki kelakuan. Saudara tidak mampu berbuat baik tanpa Alkitab, tapi dengan Alkitab saudara diperbaiki kelakuan saudara. Dan saudara dididik dalam kebenaran. Saudara tidak akan tahu jalan kebenaran dan hidup kekal tanpa Yesus. Dengan Yesus melalui kebenaran firman Allah bermanfaat untuk mendidik kita dalam kebenaran. Dan yang kelima, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.